Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa yang ada di rumah dan juga dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali kita dalam kajian online kita dalam rangka untuk mengistiqomahkan majelis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun dalam keadaan kita harus banyak kewajiban di rumah, atau kemudian kita untuk sementara waktu untuk tidak datang keramaian dan hadir di kajian-kajian majelis, maka kemudian mudah-mudahan kajian online kita ini cukup mewakili kita untuk menambah ilmu dan pengetahuan sebagai bekal kita untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita ini nanti akan mengandung kemanfaatan untuk kita bersama. Marilah kita mulai terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Baik, terima kasih saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mencoba mengingatkan yaitu tentang birrul walidain. Bagaimana pengabdian seorang anak terhadap kedua orang tua. Saudara-saudariku, bahwa di dalam Al-Quran Allah memberikan statement kepada kita bersama bahwa ridhonya Allah itu tergantung kepada kedua orang tua kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tua, ataupun apapun aktivitas yang dilakukan oleh seorang anak, maka semuanya itu harus mendapatkan ridho atau harus mendapatkan restu dari kedua orang tua. Kenapa seperti itu? Kita ketahui, wahai saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tanpa adanya kedua orang tua, maka kita tidak akan pernah dilahirkan ke muka bumi ini. Kita bisa hidup di dunia seperti saat ini adalah merupakan jasa kedua orang tua kita. Walaupun hakikatnya sesungguhnya kita bukan milik orang tua, kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, yang menyebabkan kita bisa untuk hadir di muka bumi adalah kedua orang tua kita. Maka sudah seyogyanya lah kalau kemudian Allah berwasiat kepada kita bersama bahwa ridhonya Allah adalah tergantung kepada keridhaan orang tua. Nah, oleh karena itulah, ini karena merupakan sebuah kewajiban, maka di dalam kehidupan kita mesti harus berhati-hati, karena sukses dan tidaknya hidup seorang anak ataupun hidup kita itu tergantung sejauh mana keridhaan orang tua kita terhadap diri kita. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua itu apa saja di dalamnya? Yaitu sebuah pengabdian atau sebuah ketaatan yang mesti harus kita lakukan terhadap kedua orang tua, yang menyebabkan orang tua senang, yang menyebabkan orang tua kita tenang, yang menyebabkan kedua orang tua kita merasa nyaman dengan adanya anak-anak atau dengan adanya keberadaan kita. Selama apa yang dilakukan oleh kita selaku anak sama sekali tidak mengecewakan kedua orang tua kita, maka disitulah muncul sebuah keridhaan, dan dari keridhaan itu adalah modal awal kesuksesan seorang anak atau kesuksesan diri kita. Mungkin kita akan rinci mulai dari kita kecil. Tatkala kita kecil, maka yang dimaksud dengan keridhaan kedua orang tua adalah tatkala kemudian orang tua memerintahkan kepada kita dan kita tidak membangkangnya. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita, kemudian kita selalu menuruti keinginannya. Bahkan kemudian orang tua menjadi bangga karena memiliki anak-anak seperti kita. Ketika kita sudah menginjak dewasa, maka kita tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa mengecewakan kedua orang tua kita. Tatkala kemudian kita sudah remaja, kita melakukan hal-hal yang selalu positif, bahkan kemudian yang membuat orang tua kita bangga karenanya. Atau sama sekali kita tidak pernah membuat orang tua kita kecewa melahirkan kita. Demikian halnya ketika kita sudah menginjak dewasa, contohnya adalah ketika memilih pasangan, maka di dalam memilih pasangan pun kita adalah sesuai dengan kehendak kedua orang tua. Maka kita mendapatkan pasangan dengan restunya, atau ketika kita mendapatkan pekerjaan dengan juga mendapatkan restunya, dan ketika apapun keputusan yang kita lakukan itu senantiasa mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Dan selanjutnya, tatkala kemudian kita sudah merasakan menjadi orang tua sendiri, maka ternyata juga tidak terputus yang namanya kebaktian terhadap kedua orang tua kita. Maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ketika kita harus mengeluarkan sedekah sekalipun, maka sedekah yang terbaik yang kita berikan kepada orang terdekat di antara kita. Dan ketahuilah, orang terdekat itu adalah orang tua dan juga selanjutnya
saudara dan keluarga. Saya pernah mendapatkan pesan dari guru tercinta, maka kalau sedekah yang terbaik itu adalah kepada orang tua kita. Maka kemudian dulu ketika kita jadi santri beliau mewanti-wanti, nanti kalau kalian sudah punya rezeki dari tanganmu sendiri, maka sedekahilah orang tuamu. Karena dengan begitu, maka insya Allah kamu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu saya menikah, saya ingat betul, maka yang saya bantu pertama kali adalah kedua orang tua. Bahkan pada saat itu saya berprinsip, saya tidak pernah mau melakukan ibadah haji dengan uang sendiri sebelum kita memberangkatkan haji kedua orang tua kita. Saya tidak akan pernah berangkat umrah dengan rezekinya sendiri sebelum dengan rezeki itu kemudian kita gunakan untuk memberangkatkan umrah kedua orang tua. Bahkan kemudian Kiai mengatakan kepada diri saya dan juga pada santri pada saat itu, sedekah kepada orang tua itu bukan nilainya bulanan, bukan nilainya tahunan, tapi kalau bisa setiap hari senangkanlah orang tua itu dengan harta kita. Pada suatu hari pada masa Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang datang kepada baginda Nabi dengan amarah. Dia marah tergopoh-gopoh datang kepada Nabi. Kemudian anak itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah keadilan kepada orang tuaku. Orang tuaku ini setiap hari mengambil hartaku. Apapun yang aku punya selalu diambilnya. Kemudian saat ini aku betul-betul marah, ya Rasulullah, karena orang tuaku sendiri telah menjadi pencuri di rumahku." Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah kemudian mengatakan kepada pemuda itu, "Bawalah kemari, wahai anak muda, kedua orang tuamu." Ringkas ceritanya, maka kemudian orang tuanya dibawa pulang, dibawa menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi bertanya, "Wahai bapak, wahai ibu, apakah engkau adalah orang tua dari pemuda ini?" Maka bapak dan ibu itu mengangguk, "Iya, benar ya Rasulullah," dengan suara yang parau karena sudah lanjut usia. Maka ayah itu mengatakan, "Betul, dia adalah ibu yang telah melahirkannya dan aku adalah bapaknya." "Ketahuilah ya Rasulullah," bapak itu mengatakan, "ketika dulu dia bayi ya Rasulullah, aku rela bekerja untuk memberi makan dia. Bahkan ketika malam hari aku rela tidak tidur karena ia sakit dan selalu ada di gendonganku. Bahkan aku rela tidak makan ya Rasulullah, yang penting anakku makan. Ya Rasul, sekarang aku sudah tua renta, sudah tidak lagi punya tenaga aku ini untuk mendapatkan nafkah untuk diriku dan istriku. Sementara kemudian anakku menjadi orang kaya. Maka atas dasar itulah ya Rasulullah, daripada aku mencuri harta orang lain, maka aku curi harta anakku sendiri. Karena ia adalah darah dagingku. Ia bisa seperti ini karena dulu kecilnya aku besarkan, kemudian aku didik, kemudian ia menjadi orang kaya. Maka aku menganggap itu bukan hak orang lain." Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi kemudian mengatakan kepada pemuda itu, "Henyahlah wahai pemuda, engkau dari hadapanku." Dengan demikian maka kemudian Nabi bersabda, harta anak, harta orang tua. Ketahuilah wahai saudara-saudari, apapun yang kita punya adalah milik orang tua kita. Rumah sekarang yang kita tepati itu sesungguhnya adalah punya orang tua kita. Kendaraan yang kita punya itu juga sesungguhnya milik orang tua kita. Uang yang kita punya atau bahkan kita punya tabungan itu adalah milik orang tua kita. Sekali lagi, harta kita, harta orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak bisa seperti ini. Tanpa doa-doa mereka kita tidak akan bisa seperti ini. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita jadikan raja orang tua kita di dalam kehidupan diri kita, agar Allah jadikan raja kepada diri kita. Yuk kita cukupi kebutuhan hidup orang tua kita. Jangan buat mereka bersedih, agar Allah cukupi kebutuhan hidup kita dan Allah akan bahagiakan kita. Jangan pernah berhitung apapun dengan orang tua. Kita bisa seperti ini wahai saudariku, ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kuatnya kita. Kita bisa seperti sekarang ini karena doa-doa orang tua kita yang tidak pernah berhenti sedetik pun untuk kita. Oleh karena itu, kadang-kadang orang
Islam yang hidup di zaman sekarang yang tidak memperhatikan orang tua. Disitulah kedurhakaan yang ada. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban, apalagi menghadapi bulan Ramadan, yuk kita kembali ingat kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Yuk kita ingat jasa-jasa orang tua kita yang telah menyebabkan kita bisa seperti ini. Bagi di antara kita yang orang tuanya telah meninggal dunia, jangan lupa berdoa untuknya. Dikubur orang tua kita jangan sampai kena azab Allah. Dikubur orang tua kita jangan sampai kena siksa Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan kubur orang tua kita yang telah meninggal dunia jadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita yang orang tuanya masih hidup, ya Allah, kita senantiasa jangan pernah berhenti berdoa dan membantu keperluannya. Jangan buat orang tua kita bersedih, jangan buat orang tua kita menangis, jangan pernah buat orang tua kecewa. Yuk kita jadikan orang tua kita bangga karena mereka memiliki anak-anak seperti kita yang senantiasa meringankan bebannya, yang senantiasa bertawaduk kepadanya, yang senantiasa menghormati dan memuliakannya, dan yang senantiasa mendoakannya. Dengan harapan mudah-mudahan kita dijadikan raja, kita dirajikan ratu, semua dicukupi kebutuhan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pengabdian dan kemuliaan kita kepada kedua orang tua. Terima kasih. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Sya'ban, ibadah kita di bulan Ramadan dengan kemuliaan dan juga baktian kita kepada orang tua kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang ahli surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.